Assalamualaikum Bu Sulfi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya. Bu Sulfi, gimana gimana? Udah siap ya cerita ya. Tadi ilmunya udah banyak, sekarang tinggal kita cerita nih Bu Sulfi ya. Mungkin kita bisa ambil hikmah dari kisah Bu Sulfi yang baru-baru ini. Silahkan Bu Sulfi. Terima kasih Ustadz Nasrullah atas kesempatannya. Saya adalah orang yang tidak mudah untuk tampil di depan publik, Mm-mm. apalagi sifatnya hanya tanpa tujuan yang jelas ya. Kenapa saya tunggu-tunggu event ini? Karena saya ingin berbagi pada sahabat semua bahwa ilmu dipelajari untuk dipraktekkan. Dan bagi saya, ujian gugus permen dahsyat pas 1 bulan silam Ustadz Mas, Mm-mm. kejadiannya, di mana waktu itu hari Ahad, hari di mana saya merasa sebagai seorang ibu itu lebih bebas, gitu. Karena kan anak-anak saya semua ada di rumah, gitu. Suami saya juga ada harusnya. Tapi qadarullah hari itu memang beliau harus menghadiri suatu rapat karena pergantian pengurus ketua pemuda Muhammadiyah di Turen, sehingga nggak bisa diwakilkan. Singkat cerita, saya lagi masak di dapur pagi-pagi, lalu putri saya yang paling kecil, belum 2 tahun, tanggal 19 nanti ini ulang tahunnya, 2 tahun milad yang kedua, itu cuma dijaga sama kakaknya yang udah SD sebenarnya, udah besar sebenarnya, nyapu gitu. Nah, rumah kami sedang direnovasi, sehingga adalah namanya tangga, tangga Mm-mm. lipat itu loh Ustaz. Iya, Nah, iya, iya, iya. itu. Terus sama kakaknya udah dibawa ke belakang dalam kondisi udah digendong gitu, nangis gitu. Mm-mm. Maaf adik jatuh. Jatuh dari tangga. Ya, ya kalau orang Jawa tuh kalau tangga itu cenderungnya kayak ini, kayak tangga upstairs gitu. Padahal Ya, bukan, istilahnya tangga untuk tukang gitu tangga Ustaz, yang tukang. Iya, betul. ngecat atas gitu. Biasanya memang kadang saya sendiri menemui dia tiba-tiba naik, tapi kan langsung ketahuan, langsung saya standarkan kan tangga itu. Nah, waktu itu kakaknya nyapu, terus berapa menit kemudian udah lihat dia udah berusaha lari mengejar adiknya biar bisa ditangkap. Ternyata qadarullah Allah Nggak izinkan ketangkep. putri dia terjatuh duluan. Nah, itu yang Mm-mm. jatuh ternyata salah duluan itu kayaknya. Allah. Pelajaran buat ayah bunda semua, ketika putra putri kita terjatuh, ketika itu ada luka yang kelihatan, itu bersyukurlah gitu. Ini yang saya alami nggak ada luka sama sekali di luaran, sambil mengucap wow keren ya, alhamdulillah kulihal. Lalu saya keingat saya kecil juga sering jatuh kok, jadi saya masih thinking juga, ini juga nggak Iya. ada yang luka. Nah itu masih masih terlalu pagi juga kan, jadi putri saya bilang mah coba sih mah dikasih minum terus bubuk lagi. Dia masih asi eksklusif kan, ya udah saya tidurin dia, terus dia tidur kan, terus saya masih sempat lanjutin masak, sempat mandi, sempat sholat duha, itu setengah 7 pagi. Kalau udah 2 jam 9 putri saya bilang, mama adik tidurnya kok lama, tumben tak bangun-bangunin kok nggak bangun. Allah karim, itu yang terasa hati ini, gimana ya, wow keren. Uh, Kok 2 jam nggak bangun ya, terus saya tetap positive thinking, tetap saya zikirkan al-malikul, saya anggap ini, saya segera sadari ini paradox of candy ya, itu penting. Lalu saya langsung pasang garis kebenaran. Ya Allah, Mm-mm. Saya yang ampuni hamba, salah. hamba yang salah, ampuni hamba, siap belajar. Itu yang saya tujukan. Sementara suami kan udah berangkat, saya nggak mungkin hubungi beliau karena udah pesan. Ini acara serah Mm-mm. terima jabatan ya, amanah. Jadi kalau nggak ini banget jangan ini ya. Terus akhirnya maaf ya Ustadz, saya jadi kebawa suasana Ya nggak hati itu. apa-apa. Ya. Jadi saya nggak munafik, saya seorang ibu dengan putri yang 2 jam dia kok nggak bangun. Terus saya coba pencet ini antara jari, antara telunjuk sama jempol, saya pencet tengah-tengahnya. Dia nyeri
gitu. Terus ketika saya lepas, dia diam lagi. Allah Karim, ternyata dia itu kayak pingsan dia. Lalu Pingsan ya. saya nggak ngeh juga waktu itu sebenarnya. Lalu apa yang terjadi berikutnya lebih keren lagi. Saya lihat kelopak mata putri saya itu tiba-tiba membiru gitu. Allah. Kakaknya udah nangis, sudah mau nangis, saya tahan. Saya pingin nangis tapi nggak boleh. Saya harus, Mm-mm. saya cuma ya Allah, Allah, ya Allah kuatkan hamba gitu. Nah, anak saya akan baik-baik saja. Ya saya salah, ampuni hamba saya salah, ampuni hamba. Uh, saya belajar dan aku yakin putri hamba akan baik-baik saja dengan izinmu saya gitu. Nah, akhirnya singkat cerita suami saya pulang, terus beliau apa namanya? Saya ceritakan, ya ini adik kayaknya ada sesuatu deh gitu. Ya udah kita segera cari pertolongan gitu. Kita udah niat ke IGD tapi qadarullah bidan langganan kami kok masih buka. Mampir sebentar mana? Bidannya nggak ada, terus sama asisten bidan udah ekspresinya udah nggak enak banget. Udah saya semakin drop lagi. Itu bukan berikutnya kan. Wow, keren. Ini pasti ada sesuatu kok. Responnya asisten bidan kok udah nggak enak nih. Pak, ini kayaknya harus ke IGD. Iya, memang kami udah niat ke sana. Singkat cerita dibawa ke IGD, awalnya untuk di ronsen aja kan. Tapi lalu sama dokternya dipegang. Loh, lah kok udah tremor. Nah, kata-kata loh, lah kok sudah. Itu udah jelek lagi buat saya. Allah karim, pada apa lagi ini. Harus siap, harus kuat gitu. Lalu, maaf Ibu, Bapak, ini kita nggak ada alatnya, ini harus di CT scan. Nah, jelas segera suami bilang, Ma kita belum bawa baju, udah itu gampang, nggak usah sini, kita siapkan adik dulu. Sambil saya terus zikirkan Al-Malikul Ustadz Mas. Zikir itu bagi saya sangat-sangat luar biasa untuk terus menjaga agar energi positif saya tetap lebih besar daripada kekhawatiran atau ketakutan saya waktu itu. Saya posisi panjang dari hospital terdekat itu menuju ke hospital yang lebih besar yang ada peralatan lengkap. Saya zikirkan Al-Malikul, saya banyak istighfar, sama satu ayat Darputala yang udah hampir 3 tahun saya zikirkan, yaitu As-Sajdah ayat 5. Istilah saya menguatkan bahwa Allah dalam As-Sajdah ayat 5 memang sama ya dengan Mbak DP. Saya juga kaget waktu itu. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Ya, saya sangat yakin ketika menzikirkan itu bahwa mungkin bagi kita manusia untuk penyembuhan, saya udah kepikirannya gimana ya, namanya juga otak yang kena ya, udah kepikirannya, udah sempat mau mikir yang nggak bagus, tapi segera saya buang, saya nggak izin, saya nggak mau pikirkan hal yang nggak bagus. Saya bayangkan senyum anak saya bayangkan dia tumbuh dewasa, saya bayangkan yang baik-baik lah pokoknya. Ya Allah. Bahkan sampai waktu udah positif gambarnya keluar ya, CT scan-nya. Nah, ini Bapak Ibu lihat nih, kalau normal ini harusnya lingkarannya hitam semua. Tapi ini ada yang putih melengkung ini. Nah, inilah darah yang udah menempel di kepalanya putrinya. Mohon izin ya, kita harus segera operasi malam ini. Wow, keren, pengennya bangetan saya gitu. Ya, saya sama suami cuman paling karena udah inilah saya bersyukur banget ini. Udah kenal ilmu MR kan, jadi sejak awal udah berusaha untuk tetap tenang. Karena Ibnu Sina mengatakan bahwa ketenangan adalah separuh dari obat kan. Allah. Harus gitu. Bahkan ketika suami bisik-bisik, Mama, yuk kita cari alternatif lain yuk. Mohon izin, saya ketika dites TV saya thinking extrovert. Istilah thinking saya keluar, saya pakai logika. Saya udah jelas hanya satu, ini harus disedot. Saya percaya, Bismillah kita serahkan putri kita sama Allah, dan silahkan dokter. Semoga Allah melihat membahagiakan mereka semua yang udah membantu kami. Oh gitu ya, udah. Jadi saya nggak mau ambil situ, pasti malam itu juga. Pada awalnya nggak itu Ustaz. Kata susternya, perawatnya, ini Bun, dijadwalkan besok pagi ya jam 9 pagi. Dalam hati saya bilang gini,
ya Allah, kan udah kayak gini nih, udah ketahuan seperti ini. Misalnya malam ini loh, saya malah tepat, saya malah setuju, saya malah lebih ridho. Saya cuma batin gitu doang, jurus LOP saya praktekkan. Nggak sampai 10 menit, susternya bilang, Bu, barusan dokternya telepon bahwa putri ibu bisa dioperasi malam ini juga 1 jam lagi. Aduh, Allah. pengen dijusuk gitu ya, saya alhamdulillah. Itu artinya keajaiban bagi saya ya waktu itu ya. Akhirnya karena saya juga nggak bisa bayangin harus nunggu 12 jam lagi untuk dia dioperasi kan. Nah, akhirnya dilakukanlah operasi itu. Nah, waktu itu saya dipanggil sama dokter bedahnya. Orang tuanya Aziza gitu. Saya masuk karena suami saya harus mengurus anak saya yang satunya. Beliau ngomongnya santai banget. Jadi ini ya Bu, permisi ya Bu. Ini kan karena udah seperti ini. Jadi saya permisi mau membuka tempat kepalanya putri ibu untuk bisa mengambil darahnya. Ibu banyak doa ya. Ibu siap ya. Saya waktu itu kan pakai masker semua ya. Saya paksakan tersenyum selebar-lebarnya Ustadz. Dokter, lakukan yang terbaik. Dalam hati saya berdoa seperti ini. Ya Allah, Engkaulah penggenggam alam semesta. Engkaulah yang menciptakan putri hamba. Hamba serahkan putri hamba. Ketika saya sudah bilang seperti itu, hati saya langsung lega, langsung tenang. Karena siapa yang kita titipi? Bukan seseorang, bukan lagi manusia, tapi kan Allah, Sang Khalik, anak saya. Jadi saya lepas itu, hati saya seketika tenang, saya senyum. Awalnya memang saya paksa, tapi benar-benar saya rasakan saya ikhlas, saya ridho. Gitu. Lalu saya nambahi doa saya waktu itu. Hanya mohon. Suaranya nggak keluar Bu Sulfi. Suaranya mohon izin. Bentar, ya. Saya ulang ya. Jadi doa saya waktu itu, ya Allah, hamba titipkan putri hamba pada Engkau. Tolong jaga dia. Hamba yakin Kau akan berikan yang terbaik. Lalu saya tambahi, mohon izinkan hamba untuk membersamai dia hingga dewasa kelak. Jadi saya nggak minta dia disembuhkan seperti mungkin yang tadi ya. Tapi saya minta lebih dari itu. Kalau saya diberi kesempatan untuk membersamai dia, otomatis kan dia otomatis sembuh kan Ustaz? Saya mikirnya gitu. Para ayah, ketika kita mendoakan anak-anak kita, doa yang tertinggi, yang istilahnya kayak geduk gitu ya. Dia perlu mengunggul, jangan sekedar minta, oh dia pintar, dia begini. Tapi kayak Ustaz Nas sampaikan ya, jangan sekedar cetak anak kita jadi anak yang pintar, tapi cetaklah jadi anak yang ajaib. Ya kira-kira ya. Jadi kalau kita doakan tuh doa yang terbaik sekalian gitu. Itulah yang membuat saya yang melepaskan semua apa ya. Jadi saya sudah tenang, benar-benar tenang. Saya udah nggak ngerasa masuk lagi. Walaupun tetap ya realitanya air mata terus ya bagian menjadi drastis. Hati ini tenang. Nah itu saya ingin mengapresiasi juga pada sahabat semua. Mudah-mudahan Allah mampukan semua muslim sedunia untuk bisa ke Baitullah ya, umroh dan haji. Pengalaman spiritual saya waktu itu umroh, saya diberikan waktu itu jadi anak ibu gimana? Akhirnya setelah selesai operasi. Ya alhamdulillah perkembangannya dilanjut ya. Perkembangannya itu sangat luar biasa. Surat As-Sajdah ayat 5 itu sangat bekerja karena di beberapa case sebelumnya untuk bisa dia menjadi segera sadar itu butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Tapi menurut saya itu udah gitu dia nangis. Nah, semakin dia nangisnya kencang itu semakin normal gitu. Jadi kalau ibu putra-putrinya nangis, kadang maaf ya, kurang sabar. Bagi saya waktu itu yang saya tungguin putri saya nangis. Nangis sebanyak-banyaknya ya. Jadi ketika putri saya nangis kencang-kencangnya itu bagi saya adalah keajaiban. Berarti dia sudah sadar. Subhanallah di sini sudah maghrib. Nah singkat cerita, step by stepnya itu sangat cepat. Bahkan ketika dokter anaknya datang, waktu itu saya sudah bisa memberi ASI pada anak saya. Jadi beliaunya bilang, mana ini katanya yang mau dicek? Lah udah sama mamanya gitu, udah nggak usah dicek, langsung pindah kamar biasa. Allah dari itu kan.
Jadi cepat sekali waktunya. Dan yang terakhir, saya juga nggak nyangka, ini pelajaran buat calon ayah atau bunda ketika mau punya anak ya. Tolong memang hanya berikan nama-nama yang baik. Namanya anak saya Jasmina Azizatun Najwa Makreza. Makrezanya magnet rezeki. Magnet rezeki. Allah. Ini udah luar biasa. Ini alhamdulillah putrinya kuat banget. Allah. Iya, mungkin karena pengaruhnya Aziz. Al Aziz kan dia gagah perkasa. Ya pasti Allah ya. Jadi itu yang bisa saya sharing. Tapi apa hikmahnya dari ujian yang luar biasa itu? Saya yakin, saya bilang sama suami, ya ujian kita bungkusnya segede ini. Pasti manusia segede apa ya? Saya bercandain sama beliau, tapi untuk saling menguatkan kan. Udah lah kita tunggu. Dan kedua memang di Zama Reza ini memang luar biasa. Setelahnya memang rezeki seperti di seperti di suntak seperti digelontorkan gitu setelah itu. Baik. Dan terakhir, Oke, udah maghrib juga di sana. Mungkin Ibu sambil berbuka ya. Terima kasih pada Ustadz Nasrullah atas wasilah ilmu Allah, ilmu magnet rezeki. Beberapa trainer yang lain menghubungi saya, Bun, untung ya udah kenal ilmu MR. Banget, saya bilang gitu. Banget, kalau belum kenal, entah deh saya. Baik, alhamdulillah. Yang mulai belajar ilmu magnet rezeki, hati-hati dan siap untuk dipraktekkan. Siap. Ini dipelajari untuk dipraktekkan. Siap dipraktekkan, ya. Rasakanlah bahwa Allah itu sangat-sangat maha baik dan skenario-nya pasti selalu yang terbaik. Baik, saat alhamdulillah. Perhatian pada anak-anak kami, keluarga semakin menyayangi, saling mendukung, gitu. Hikmahnya yang lain. Baik Ibu, terima kasih banyak. Masya Allah, salam buat Magreza. Ya, panggilannya siapa panggilannya? Ziza Magreza. Salam sayang dari saya. Selamat berbuka puasa juga buat Ibu. Salam buat Bapak juga, Ustadz Hadi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Sulfi. Alhamdulillah Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi kita belajar dari Bu Sulfi tentang prosesnya ya. Jadi ternyata emang ada Pak Nas yang bisa menghadapi ujian musibah dengan tenang ya. Nah itu tadi ya. Karena ilmunya telah ya bismillah ya, atas izin Allah ya. Ilmu telah mengalahkan ya realita yang gak nyaman dalam kehidupannya ya. Bismillah, mudah-mudahan kisah Bu Sulfi dan juga tadi Ustadz Mustaqim ya kita bisa pelajari dan insya Allah praktekkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya, nggak kerasa jam 17.38 di studio. Mudah-mudahan yang sudah berbuka puasa diterima amalan puasanya di hari ini. Dan sekedar mengumumkan ini alhamdulillah ya sudah meningkat di sedekah pesantren sudah di angka 60.087.000 rupiah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya doakan mudah-mudahan pesantrennya bisa segera terwujud ya. Alhamdulillah kita udah pindah, apapun keadaannya kita sudah pindah di tempat ini. Sekarang lagi ngerjain saung. Ini saung, ada 3 saung-saungnya, tempat belajar dan ya beraktivitas di pesantren ini. Saya Nasrullah undur diri, sampai jumpa besok ya. Tiap hari kita belajar ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Nasrullah undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.